Keterlibatan suami Rizky Amalia Salihin berinisial MS yang berprofesi sebagai polisi terkait penipuan arisan online masih terus diselidiki pihak kepolisian Polda Kalimantan Selatan melalui bidang profesi dan pengamanan atau Propam. Pasalnya dari keterangan salah satu korban arisan Ame, beberapa kali menerima pesan singkat yang meminta transaksi dilakukan ke rekening suami pelaku. Menurut ahli hukum Muhammad Fajri, dalam kasus ini sangat memungkinkan sang suami juga terlibat. Bahkan Direktur Borneo Lawyer Firm ini menyebut jika terbukti melakukan pidana, MS yang berprofesi sebagai polisi bisa saja dikenakan pasal yang sama dengan pelaku, hingga pemecatan tidak terhormat atau PTDH. Pasal 55 dan 56 turut serta dan turut membantu kejahatan itu bisa dikenakan kedudukan yang sama dengan pelaku utama seperti itu. Jadi pertanggungjawabannya sama. Dan yang pas nantinya ketika ada dua bukti permulaan yang cukup berdasarkan pasal 17 KUHP dan pasal 184, ada dua bukti permulaan itu diantaranya adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa ada tersangka, ada petunjuk yang sifatnya dua bukti tersebut, maka tidak menutup kemungkinan untuk yang membantu ataupun suaminya itu bisa sebagai tersangka juga ke depan. Dan pasal yang paling tepat apa yang dikenakan kepada suaminya, karena juga membantu, terus serta kedudukannya sama, yaitu bisa pasal penipuan dan penggelapan. Bahkan menurut saya tidak hanya penipuan penggelapan, kalaupun ada indikasi ke arah Undang-Undang ITE di pasal 28, 45 dalam hal transaksinya secara online, bujuk rayunya secara online dalam hal itu, dan juga bisa dikenakan di pasal 3 Undang-Undang TPPU atau tindak pidana pencucian uang seperti itu. Jadi itu yang sifatnya supaya memang menjadikan sebuah pembelajaran dan efek jerah. Ini tidak main-main seperti itu dalam menghimpun dana masyarakat, harus ada izin, harus jujur, harus transparan, dan harus berbadan. Nanti domainnya domain di Propam seperti itu. Tapi setidaknya setelah mencuat perkara ini karena sudah mengganggu kelembagaan. Jadi dalam kode etik Polri itu ada yang namanya kode etik menjaga kelembagaan, kode etik dalam hal etika di masyarakat, dan personal dia untuk menjunjung tinggi moralitas. Ya setidaknya itu sudah menjadikan sebuah dasar untuk masuk polisi ke depan untuk memberikan suatu teguran. Tapi kalaupun terbukti tidak hanya teguran, sanksi. Jadi kalau bahasa umumnya kan kalau kita ketahui ada SP 1, 2, 3, sedang, ringan, dan berat seperti itu. Bahkan bisa sampai dengan PTDH seperti itu kalau sifatnya terbukti secara pidana melakukan tindak pidana yang sifatnya sesuai dengan aturan perundang-undangan. Berdasarkan data terbaru Polda Kalimantan Selatan, hingga saat ini ada sekitar 356 korban yang sudah melapor dengan kerugian mencapai 8,7 miliar. Dari Banjarmasin, Ali Hidayatullah, Kalsel 1net.